Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang proses dan alat pengawetan bahan nabati dan hewani. Jadi satu ya ini ya, sama maksudnya. Secara umum bahan hasil pertanian, peternakan ataupun perikanan jika setelah dipanen itu akan mengalami kerusakan sehingga mutunya akan berkurang. Nah, untuk menjaga kualitas bahan pangan ataupun produknya, maka perlu dilakukan pengolahan dan pengawetan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengawetannya. Intinya, caranya itu adalah menonaktifkan faktor penyebab kerusakan atau menghambat pertumbuhan faktor penyebab kerusakan ataupun mencegah pertumbuhannya. Gitu. Metode pengawetan itu berbeda-beda ya, hanya akan berhasil jika mekanisme pengawetannya itu tepat dan sesuai. Kan kalian tahu bahan pangan itu masing-masing sifatnya. Bahan nabati dan bahan hewani sudah pernah kalian pelajari, mereka memiliki perbedaan sifat. Misalnya kalau bahan hewani itu sifatnya itu sangat spesifik dan sangat sukar digeneralisasi. Sementara bahan nabati bahannya memang spesifik, tetapi masih bisa dicari sifat-sifat umumnya gitu. Nah, sifat-sifat dasar yang seperti itu yang akan digunakan sebagai dasar saat proses penanganan dan pengolahan. Dengan mengetahui sifatnya, diharapkan proses penanganan dan pengolahannya akan tepat dan sesuai. Di sini kita hanya akan mempelajari ini ya, pengawetan dengan suhu rendah, suhu tinggi, pengawetan dengan pengeringan, dan bahan kimia. Pengawetan dengan suhu rendah itu ada dua, ada yang namanya cooling atau pendinginan, dan ada freezing, itu pembekuan. Pada pendinginan suhunya itu seperti suhu kulkas kalian di rumah itu biasanya. Dia biasanya antara 5-8 atau -2-8 derajat Celcius. Sementara pembekuan itu yang kulkas yang di bagian atas, suhunya -12-24. Ada juga yang quick freezing, dia suhunya harus dingin sekali, seperti itu. Nah, untuk yang seperti apakah cooling ataupun freezing? Oke. Kita kenal dulu yang namanya suhu optimum. Suhu optimum itu adalah suhu di mana bahan itu memiliki keawetan yang paling lama. Sementara kalau kita misalnya menyimpan itu di atas suhu optimum, dia kan akan rusak. Dan kalau dia menyimpannya di bawah suhu optimum, dia juga rusak. Nah, ini ada istilah chilling injury, yaitu kerusakan fisik akibat penyimpanan yang dilakukan di bawah suhu optimum atau terlalu dingin. Kalau di atasnya nggak ada istilahnya. Nah, untuk beberapa bahan seperti bahan sayur dan buah, di sini ada sedikit suhu optimumnya. Misalnya alpukat, anggur, pepaya itu suhu optimumnya 7,5 derajat Celcius. Sehingga dia bisa disimpan di kulkas, di lemari pendingin biasa. Baik itu apel juga bisa 1-2, jeruk 2-3, mangga 10, pisang, nanas. Nah, untuk mangga, pisang, nanas ini biasanya mangga, pisang, nanas buah itu biasanya disimpannya bagusnya di suhu ruangan. Atau kalau misalnya pisang, kalau kalian pernah mencoba, kalau pisang kalian masukkan ke dalam kulkas, lama-kelamaan itu kulitnya itu akan hitam. Lama-lama kulitnya itu akan hitam, tetapi terkadang dalamnya buahnya itu masih bagus. Nah, itu yang namanya chilling injury, terlalu dingin dia. Nah, kalau simpen pisang yang bagus kayak mana? Di suhu ruangan aja. Terus bagian bonggolnya tuh deket sama batangnya itu dicelupin ke air, dia nanti akan tetap segar gitu. Untuk sayuran ada wortel, ada timun, dia bagusnya di kulkas gitu. Tapi untuk buncis ya jangan terlalu lama lah, bagusnya di suhu ruangan. Kemudian tomat juga di suhu ruangan.
Menyimpan tomat juga harus hati-hati. Kita kadang kan menyimpan tomat itu di kulkas. Kalau udah tomatnya mateng, simpan di kulkas dekat dengan bahan pangan yang lain. Si tomat itu nanti akan menyebabkan bahan pangan yang lain di sebelahnya itu cepat membusuk gitu. Sehingga sebaiknya tomat itu disimpannya di suhu ruangan. Kalau tomatnya matang ya suhunya itu agak rendah 10 derajat. Kalau tomatnya masih hijau ya 13-an itu. Untuk pengawetan pada suhu tinggi sebenarnya sudah lama kita gunakan. Kita kalau dulu kenalnya sebagai memasak, baik itu merebusnya ataupun menggorengnya. Tapi kan kalau kita memasak, kita tidak mengetahui batas pemanasan yang dilakukan terhadap makanan. Jika pemanasannya tidak tepat, maka nilai gizinya itu akan banyak berkurang. Sehingga pemanasan yang baik adalah secukupnya agar nilai gizi yang hilang tidak terlalu banyak. Tetap hilang, namanya gizi tetap hilang. Oke. Tapi banyak atau dikit gitu. Di sini ada faktor yang perlu diperhatikan dalam pengawetan dengan panas atau suhu tinggi. Yang pertama, jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Patogen itu penyebab penyakit ya. Oke. Yang kedua, jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa masakan. Maksudnya nggak terlalu banyak begitu. Oke, berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok besar ya, ada yang namanya sterilisasi dan pasteurisasi. Saya yakin kalian semua pasti sudah tidak asing lagi seperti itu. Untuk sterilisasi, dia berarti membebaskan bahan dari semua mikroba. Baik itu mikroba pembusuk, mikroba patogen, ataupun pembentuk racun gitu. Dan dia biasanya dilakukan pada suhu tinggi 121 derajat Celcius atau 250 Fahrenheit selama 15 menit. Untuk beberapa industri waktu dan suhu ini berbeda-beda ya, tetapi biasanya dia tinggi suhunya. Khusus untuk bahan makanan biasanya dikenal istilah sterilisasi komersial. Dia biasanya dilakukan untuk sebagian besar pangan di dalam kaleng ataupun di dalam botol. Sehingga nanti dengan sterilisasi ini si bahan pangan atau produk itu memiliki daya awet yang tinggi. Dia bisa beberapa bulan sampai beberapa tahun begitu. Untuk pasteurisasi itu adalah suatu proses pemanasan yang biasanya dilakukannya pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Tujuan utamanya hanya mengurangi, bukan membunuh ya. Kalau sterilisasi tadi kan dia membebaskan atau membunuh bisa dibilang semua bakterinya kan, mikroba. Kalau ini mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk. Kemudian membunuh mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit. Kemudian menghentikan aktivitas enzim atau inaktivasi enzim. Begitu. Pasteurisasi karena dia di bawah 100 derajat Celcius dan biasanya juga cuma sebentar. Dia hanya memiliki awet beberapa hari hingga beberapa bulan. Misalnya saja pada susu dan sari buah. Sehingga jika suatu produk itu sudah dilakukan pasteurisasi, biasanya disertai dengan pengawetan lain. Misalnya dilakukan pendinginan di dalam lemari pendingin, dalam kulkas. Pada pengawetan suhu tinggi juga ada istilah yang namanya blancir. Ada orang yang ngomongnya blancir atau blanching, di mana dia biasanya pemanasan pendahuluan yang biasa dilakukan terhadap buah dan sayur untuk
menginaktifkan enzim dan mematikan beberapa mikroba. Dia biasanya kalau bahan pangan yang ingin kita bekukan, di blanching dulu supaya enzimnya mati, enzimnya dinonaktifkan, kemudian baru disimpan. Karena kalau di kulkas kita masukkan ke freezer, enzimnya masih tetap ada. Dia biasanya dilakukan pada suhu di bawah 100 ya, 82 sampai 93 derajat Celcius, hanya selama 3 sampai 5 menit gitu. Atau terkadang orang tua kalian mungkin pernah melakukan, kalau kalian punya jamur misalnya, sebelum dimasak dia biasanya disiram dengan air mendidih dulu. Jadi air sudah mendidih diturunkan dari atas kompor, kemudian disiramkan ke jamur, diaduk-aduk sebentar. Nah itu katanya sih untuk buang racunnya. Nah itu namanya lah blanching, seperti itu. Atau bisa juga pada sayur ini, genjer, katanya sih biar empuk gitu, biar enzimnya atau ya itu tadi sih racunnya katanya biar mati. Jadi sebelum ditumis dia di blanching dulu, disiram air panas dulu, diaduk-aduk, jangan direbus katanya. Oke, pada pengawetan dengan suhu tinggi ada juga istilah HTST, High Temperature Short Time, ataupun UHT, Ultra High Temperature. Kalian sudah familiar lah ya dengan yang namanya UHT, biasanya di kotak-kotak susu itu ya, di susu atau di sari buah, biasanya kayak itu. Dilakukan pada suhu 130 sampai 145 derajat Celcius hanya beberapa detik saja. Karena khawatir gizinya rusak kalau pada suhu tinggi dan waktu lama. Nah, biasanya pada sterilisasi ini ada yang namanya sterilisasi produk secara sinambung atau dikenal dengan proses aseptis. Nah, di mana proses aseptis, proses sterilisasi bahan pangan dan kemasan itu dilakukan secara terpisah dan di ruangan yang harus steril gitu. Nanti kalau bahan pangannya sudah disterilisasi, kemasannya juga sudah steril, barulah mereka digabungkan gitu. Nah, yang ketiga ada pengawetan dengan pengeringan. Pada proses pengeringan itu digunakan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai suatu batas agar mikroba tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Keuntungan pengawetan dengan pengeringan ini, dia lebih awet karena kadar airnya kan berkurang. Kemudian dia lebih ringan. Kemudian volumenya lebih kecil sehingga mudah dalam penyimpanan dan transportasi, serta menimbulkan cita rasa yang khas setelah dikeringkan. Oke, ada beberapa bahan juga yang hanya dapat digunakan jika dikeringkan. Contohnya teh. Teh kan daun teh nggak langsung diseduh, tapi dikeringkan dulu supaya muncul cita rasanya yang khas. Kemudian kopi dari pohon juga nggak langsung diseduh, tetapi dia dikeringkan dulu. Tembakau, biji-bijian, biasanya seperti itu. Misalnya padi nih, nggak langsung dari padi di sawah langsung kita masak jadi nasi gitu, tidak bisa. Biasanya dikeringkan dulu supaya kulitnya bisa dilepas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengeringan. Dia luas permukaan bahannya. Misalnya kalau kita ingin mengeringkan daging lah misalnya ya, berarti kan dia harus tipis biar cepat keringnya. Suhu pengeringannya kayak mana? Sesuaikan dengan apa yang kita keringkan gitu. Masing-masing bahan itu punya suhu masing-masing. Misalnya kalau dia tipis ya lebih cepat waktunya, lebih rendah gitu. Aliran udaranya, kemudian tekanan uap di udara. Pengeringan itu nanti ada dua macam ya. Ini ada yang pengeringan buatan, ada juga dengan pengeringan yang alami. Pengeringan buatan atau artificial drying, dia menggunakan alat pengering.
Sesekali coba kalian searching alat pengering di Google ya, googling. Ada alat ini kalau untuk keperluan rumah tangga minimal ya 500-an ribu lah gitu. Tapi enak, kalian bisa mengeringkan daging, bisa mengeringkan buat misalnya kerupuk dalam jumlah sedikit, atau mengeringkan bahan makanan apa. Di sini dia memiliki keuntungan kalau dia buatan. Suhu dan aliran udara itu dapat diatur sehingga waktu pengeringannya dapat ditentukan dengan tepat dan kebersihannya dapat diawasi dengan baik. Jadi kalau pakai alat pengering nih, kita atur bahannya apa, suhunya berapa, waktunya berapa, nanti mati sendiri alatnya. Praktis intinya. Ini yang kedua, dia pengeringan yang alami, namanya penjemuran. Kita biasanya kan bilangnya penjemuran, sun drying. Dia keuntungannya murah dan melimpah energinya. Jadi kita nggak perlu beli. Kok tadi kan beli alatnya aja minimal 500.000, belum lagi listriknya gitu. Tapi dia kerugiannya juga ada. Namanya panas matahari kan nggak tentu jumlah panasnya sepanjang hari. Kadang naik, kadang turun. Sehingga tidak dapat diatur. Waktu penjemurannya kan susah ditentukan. Dan kebersihannya pun harus diawasi dengan sungguh-sungguh. Yang namanya di udara terbuka kan biasanya kotor. Ini yang terakhir, pengawetan dengan bahan kimia. Bahan kimia, sudah belajar bahan kimia ya. Yang namanya bahan kimia itu tidak selalu berbahaya. Selalu saya ingatkan lagi, air dalam jumlah yang cukup itu sangat-sangat membantu. Tubuh kalian dalam satu hari minimal ya rata-rata lah 2 liter air putih itu harus masuk ke dalam tubuh kalian. Kalau enggak nanti salah satu organ kalian kinerjanya nanti akan berkurang, proses metabolismenya akan terganggu gitu. Air itu ya, tapi dalam jumlah banyak, misalnya pada banjir, pada tsunami itu berbahaya. Oke, jadi bahan kimia di sini kalau kalian menggunakannya pada takaran yang tepat dan sesuai, dia membantu, terutama pada pengawetan yang berkaitan dengan bahasan kita sekarang. Oke, yang pertama, menambahkan bahan kimia juga gak asal-asalan ya. Kita menambahkannya bahan kimia juga tuh harus yang memiliki efek mengawetkan. Contohnya pemberian asam. Asam itu dapat menurunkan pH makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Asamnya ada yang alami, yaitu asam organik, misalnya asam tartrat dari asam buah-buahan atau asam sitrat pada jeruk nipis dan belimbing wulu. Ada juga asam yang dihasilkan dari proses fermentasi, asam laktat dan asam asetat. Ada juga asam-asam sintetik, misalnya asam malat, asam folat, asam adipat. Ada juga asam sintetiknya cuka, asam cuka. Selain untuk mengawetkan, pemberian asam itu juga digunakan sekaligus sebagai penambah rasa, mengurangi rasa manis, memperbaiki sifat koloidal dari makanan yang mengandung pektin, memperbaiki tekstur dari jelly atau selai, kemudian membantu ekstraksi pektin dan pigmen dari buah-buahan, sayur-sayuran, menaikkan efektivitas benzoat sebagai bahan pengawet dan lainnya. Tuh di nomor 3 kan ada pemberian benzoat sebagai pengawet. Biasanya tetap diberikan asam untuk menaikkan efektivitasnya. Yang kedua itu pemberian gula dan garam, mudah ya, yang gampang kita jumpai. Misalnya pada pengawetan buah-buahan dalam sirup atau dalam bentuk manisan. Sudah ada video ya bagaimana cara membuat manisan tomat misalnya. Kalian bisa cari lagi yang lainnya. Atau pemberian garam misalnya pada pembuatan ikan asin. Gula dan garam ini dipilih karena dia itu efektif karena mempunyai sifat yang dapat menarik air dari dalam sel mikroba. Sehingga kalau sel mikroba itu nggak ada airnya kan jadi kering.
atau peristiwa keluarnya air dari sel itu namanya osmosis. Jadi sama kayak tubuh kalian, kalau tubuh kalian kekurangan air, berarti bisa jadi awet. Oke. Pemberian benzoat yang selanjutnya. Benzoat dan turunannya dapat menghancurkan sel-sel mikroba, terutama kapang. Oke. Biasanya yang digunakan sebagai pengawet adalah natrium benzoat. Kalau asam benzoatnya itu biasanya agak sedikit ya nggak bahaya sih, bahayanya sedikit kuat lah. Jadi kita yang standar aja makainya natrium benzoatnya biasanya. Benzoat itu lebih efektif digunakan dalam makanan yang asam, sehingga dia bisa dipakai di sari buah-buahan, jelly, sirup, ataupun makanan yang lain yang dia pH-nya itu rendah gitu. Yang selanjutnya nomor 4, pemberian asam sorbat. Asam sorbat ini juga dapat mencegah pertumbuhan kapang dan bakteri dengan cara menginaktifkan enzim. Sementara enzim itu biasanya diperlukan mikroorganisme untuk metabolismenya. Biasanya yang dipakai itu kalium sorbat dan natrium sorbatnya. Gitu. Jumlahnya pun ditentukan ya, misalnya kadang nggak nyampe 1% loh, cuma 0,2% atau 0,025%, 2% itulah yang paling besar sepertinya gitu. Itu beda-beda, untuk kue beda, keju beda, untuk minuman ringan beda, coklat ikan juga beda gitu. Yang kelima, pemberian sulfur dioksida. Biasanya dia untuk sari buah-buahan atau makanan yang bersifat asam juga. Dia kadarnya juga tertentu. Dia akan menghambat pertumbuhan kapang, ragi, ataupun bakteri selama penyimpanan. Nah, yang terakhir nih, antioksidan. Antioksidan ini terkenal banget untuk mengawetkan. Katanya biar awet muda gitu ya, harus menggunakan antioksidan. Nih. Ternyata makanan juga butuh antioksidan. Yang paling gampang di rumah kalian semuanya biasanya ada minyak goreng lah ya. Minyak goreng itu kalian lihat. Misal saya sebut merek Bimoli. Di Bimoli itu ada komposisi di bawah tertulis mengandung antioksidan tocopherol. Oke. Bisa baca ini. Antioksidan itu ada tocopherol. Tocopherol itu antioksidan alami atau dia vitamin E-nya lah gitu. Jadi nanti biasanya makanan-makanan yang banyak lemaknya atau banyak minyaknya biasanya mengandung antioksidan ini, baik itu namanya BHT ataupun BHA, atau di kemasan jajanan itulah biasanya mengandung tocopherol, antioksidan tocopherol begitu. Antioksidan ini biasanya berkaitan dengan zat kimia ataupun yang berlemak-lemak seperti itulah. Oke, sementara ini dulu, sebenarnya masih ada lagi proses pengawetan yang lain, misalnya menggunakan iradiasi, menggunakan sinar radiasi begitu. Ada, tetapi sementara ini kita bahas. Jika ada pertanyaan disampaikan. Terima kasih.